Kemudian pada saat yang tepat sesuai dengan rencana Tuhan, di situ saya bertemu dengan kedua orang tua. Apa mereka mau dilayani? Saya ajak ke gereja lain, mereka tidak mau. Saya semakin cinta Tuhan, saya semakin ingin melayani Tuhan, terlibat langsung untuk menjangkau jiwa-jiwa. Akhirnya saat itu saya ambil keputusan. Perkenalkan, nama saya Pendeta Jeffrey Rindengan. Pelayanan saya di GPDI Victory, Bondowoso. Puji Tuhan, hari ini saya menyaksikan anugerah Tuhan. Saya berlatar belakang orang tua petani. Ya, setelah saya lulus kemudian saya bekerja. Nah, disinilah saya merasakan bahwa pertolongan Tuhan itu betul-betul indah pada waktunya. Saya tidak pernah memikirkan ternyata Tuhan memanggil saya di saat saya sedang bekerja. Kemudian Tuhan memanggil saya untuk melayani, untuk ikut terlibat untuk melayani jiwa-jiwa. Saat itu pun saya langsung mengambil keputusan untuk sekolah Alkitab. Orang tua saya tidak menyangka bahwa saya mengambil keputusan untuk sekolah Alkitab. Tapi pada saat itu justru orang tua sangat mendukung dan tidak menghalangi saya. Akhirnya saya diizinkan sekolah Alkitab. Setelah saya lulus sekolah Alkitab baru saya praktek. Saya praktek di Bondowoso, Jawa Timur, dan di sanalah saya berpraktek selama kurang lebih 7 tahun. Nah, pada waktu itulah setelah saya menjalani masa praktek, kemudian saya semakin cinta Tuhan, saya semakin ingin melayani Tuhan, terlibat langsung untuk menjangkau jiwa-jiwa. Kemudian pada saat yang tepat sesuai dengan rencana Tuhan, di situ saya bertemu dengan kedua orang tua yang sama sekali tidak kemana-mana, tidak ke gereja. Padahal sebelumnya mereka sudah pernah bergereja, tetapi mereka tidak lagi bergereja dimanapun. Nah, inilah yang menarik saya, mendorong saya untuk saya melayani mereka. Saya tanya, bagaimana ibu janda ini, apa mereka mau dilayani? Saya ajak ke gereja lain, mereka tidak mau. Tapi setelah saya menanyakan mereka untuk mereka mau dilayani, akhirnya saat itu saya ambil keputusan, saya mau layani mereka. Saya izin sama pendeta senior saya untuk melayani mereka. Dan sekalipun awalnya saya tidak diizinkan, saya berdoa minta waktunya Tuhan agar saya diizinkan. Ternyata akhirnya saya diizinkan melayani. Singkat cerita, saya merintis dari 2 orang tua, emak-emak ibu janda. Itulah awal pelayanan saya. Saya rintis dari awal selama kurang lebih 2 tahun. Kemudian setelah itu mulai bertambah jiwa. Kemudian saya akhirnya ambil keputusan juga untuk menikah. Karena saya merasa bahwa saya butuh seorang penolong untuk menolong saya, membantu saya dalam pelayanan. Kemudian dari situlah pekerjaan Tuhan terus bertumbuh berkembang. Kami kontrak rumah untuk tempat kami tinggal. Kemudian di tempat itu juga kami gunakan untuk beribadah. Dan puji Tuhan, disitulah jiwa-jiwa Tuhan kirim. Kemudian kami mulai merencanakan setelah bertambah jiwa untuk membeli satu tempat yang lebih luas. Ternyata kami mendapatkan satu tanah untuk kami bangun tempat ibadah. Minta izin, semua izin sudah keluar. Tapi singkat cerita, ketika kami bangun ternyata setelah kami memulai pembangunan kami dihambat dan tidak dibolehkan untuk melanjutkan. Apa dikata sebagai hamba Tuhan, kami hanya berserah sama Tuhan. Hanya berdoa sekalipun setelah itu kami berpindah-pindah. Kami berdoa minta petunjuk Tuhan. Rencana kami awalnya untuk membangun dan mendapatkan tempat yang lebih baik. Ternyata kami dihambat. Tetapi setelah itu justru apa yang tidak kami rencanakan Tuhan nyatakan. Kami mendapatkan tempat, kami mendapatkan ruko, dan ruko itulah yang kami gunakan untuk dijadikan tempat ibadah. Padahal sebelumnya kami berpindah-pindah tempat, sewa tempat-tempat, sewa gedung. Tetapi setelah Tuhan buka jalan, rencana kami ternyata bukan seperti rencana Tuhan. Kami diberikan tempat ruko, dan ruko itu kami sewa. Dan tempat itulah yang kami gunakan untuk beribadah sampai hari ini. Sekalipun kami harus sewa
ruko itu 2 tahun sekali diperpanjang. Tapi disitulah justru jiwa-jiwa Tuhan kirim. Kami hanya serius melayani. Kami hanya serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan semakin hari semakin Tuhan nyatakan rencana Tuhan. Tidak seperti yang kami rencanakan, itulah yang Tuhan nyatakan. Jiwa-jiwa Tuhan kirim sampai hari ini. Banyak perkara-perkara besar Tuhan nyatakan. Ada mujizat-mujizat Tuhan. Bahkan orang-orang yang sakit disembuhkan. Orang-orang yang mengalami masalah yang bertubi-tubi, ternyata mereka menemukan jawaban, pertolongan Tuhan. Dan itulah yang membuat banyak jiwa datang. Mereka datang beribadah, bersekutu, menyembah, memuji Tuhan. Puji Tuhan sampai hari ini kami masih tetap eksis dalam pelayanan. Sekali lagi, apa yang kami rencanakan ternyata tidak seperti yang Tuhan rencanakan. Tetapi intinya adalah bahwa rencana Tuhan itulah yang terbaik. Rancangan Tuhan itulah yang terbaik. Pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Pada waktu atau pada saat kami membutuhkan, Tuhan adakan. Baik biaya untuk kontraruko tempat ibadah, Tuhan adakan tepat pada waktunya. Dan banyak pertolongan Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang dipulihkan. Mereka datang, mereka semakin serius datang kepada Tuhan. Itu pengalaman dalam pelayanan kami sampai hari ini. Puji Tuhan, sekarang jemaat mulai bertumbuh dewasa dan mereka juga ikut terbeban menopang pekerjaan Tuhan dalam pelayanan kami. Saya rasa itu kesaksian kami. Sekali lagi, rancangan Tuhan adalah yang terbaik. Sekalipun kita hamba Tuhan merencanakan yang baik, ternyata tetap rancangan Tuhan itulah yang terbaik sampai hari ini. Tuhan Yesus memberkati.